Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Kami sudah melakukan rapat pleno kemarin internal kami, dan kami juga mendengarkan dari industri ya, bagaimana kira-kira daya serap industri terhadap gejolak di pasar ketika harga BBM ini naik. Pada prinsipnya kami melihat bahwa setiap pergerakan barang dari mulai first, mid, dan last mile itu mengandung BBM. Jadi kami juga ingin melihat kira-kira proses penyesuaian ini dalam 1 bulan gitu. Dalam 1 bulan ini, karena setiap yang bergerak dari mulai, kalau kita bicara bahan pangan ya Pak, dari mulai pupuk Pak, itu ada pergerakan barang. Kemudian setelah before harvest, after harvest juga akan terjadi pergerakan. Nah ini yang masing-masing dalam proses penyesuaian. Kami mencoba melihat bagaimana, dan di sisi kami pun sebagai logistik juga ada proses-proses penyesuaian, antara lain spare part dari kendaraan dan lain sebagainya, itu akan dalam waktu 1 bulan akan terlihat mereka akan firm berapa kira-kira naiknya. Nah dari diskusi kami itu kira-kira daya serap industri ya dalam hal ini itu kira-kira di antara 10-15%. Betul Pak, memang tidak linear terhadap harga BBM naik dan kemudian di-pass on 30% kepada pengguna, tapi memang masing-masing dalam proses penyesuaian. Kalau kita lihat dari biaya logistik Indonesia saat ini yang menurut Bapak Presiden itu 23% terhadap GDP, 23% terhadap GDP itu 9%-nya adalah biaya transport. Seperti itu. Nah 9% itu kalau dia naik 30%, maka bisa dihitung kira-kira penyesuaiannya seperti apa, seperti itu. Nah, namun memang harus ada beberapa hal lanjutan yang harus dilakukan oleh pemerintah, antara lain juga membuang, mengabsorb ya beberapa hal yang intangible, seperti contohnya biaya pungli yang ada terjadi di sepanjang jalan. Saya yakin proses distribusi pangan pertama-tama yang harus kita pastikan adalah kepastian dari suplai. Tadi Pak Arief sampaikan bahwa kenapa bisa turun, saya yakin karena suplainya konsisten ya Pak Arief ya. Dan kemudian tidak terjadi kekurangan di pasar sana gitu. Kemudian dikawal pergerakan ini. Sekarang ini dunia teknologi bukan main Pak. Ya kita bisa lihat ya, transportasi ojek online saja sudah bisa dimonitor kapanpun dan pergerakannya bisa. Saya yakin pangan ini juga demikian. Ketika semuanya datanya terpantau online setiap saat, saya yakin nggak akan terjadi kelangkaan di sisi supply maupun di sisi demand, sehingga harga bisa terjaga. Nah kenaikan di tengah-tengah ini akibat transport itu yang perlu sama-sama kita kerjakan bersama pemerintah. Kos-kos yang nggak perlu, tadi yang saya bilang, pungli itu dari mulai setiap titik dalam rantai pasokan itu ada Pak Arief mungkin hafal sekali gitu ya. Ini coba sama-sama kita gerakkan ya, pemerintah bantu melalui kepolisian memberantas ini dan sebagainya gitu. Kemudian jalan tol, kami ingin menggunakan jalan tol, tapi jalan tol sekarang ini kalau kita lewat Jakarta Surabaya itu akan menambah biaya sekitar 3 juta untuk kendaraan tertentu yang besar. Nah, karena besarnya biaya itu, kita lebih baik lewat Pantura. Nah, lewat Pantura ini lebih lama, 8 jam, sekitar 8-10 jam gitu. Nah, kalau sampai tujuan tidak dibongkar, maka supir atau driver akan berhenti dan akan bertambahlah uang makan dia, uang nginep dia, segala macam seperti itu. Nah, ini perlu kita juga selesaikan, bahwa kalau bisa jalan tol itu biayanya disubsidi. Untuk kendaraan logistik, niaga logistik harusnya mungkin paling murah.